Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sidang pra peradilan dengan agenda keterangan saksi dan ahli dari termohon sudah selesai ya, yang hari ini belum ada putusan. Which happens to be, pada akhirnya kita tahu sebagaimana sudah ramai-ramai kemarin, bahwa undang-undang atau pasal yang paling berat yang dituduhkan kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa itu tidak ada saksinya. Itu fakta ya. Nah, keberadaan apakah pada akhirnya tidak ada saksi itu bisa menjadikan sebuah pasal didakwakan ya, bukan betul mengerjakan yang didakwakan atau tidak, karena itu adalah permasalahan di persidangan pokok nanti. Tetapi apakah tanpa saksi ini bisa menjadikan adanya dakwaan? Nah, ini yang diperdebatkan ya, dan seru perdebatannya. Permasalahan perdebatannya nanti kita akan bahas insya Allah ya pada video yang akan datang. Saat ini kita akan membahas dulu press conference pasca ya ba'da. Nah, itu tuh kemarin saya kok bilang qobla ya, qobla Jumatan kemarin itu. Ini ba'da pasca peradilan, bu'aida ba'da tepat setelah pra peradilan itu sendiri. Sebelum masuk ya, ada tambah saja untuk saya itu keyakinan bahwa penyidik dan kejaksaan dalam hal ini memang betul-betul bersekongkol di dalam niat jahat. Rangga, di dalam niat jahat untuk mencelakakan Roy Suryo dan Dr. Tifa, termasuk mungkin juga nanti klaster yang lain, dengan secelaka-celakanya, dengan sejahat-jahatnya. Karena pada akhirnya pasal yang disangkakan yang paling berat, ancaman hukumannya itu tanpa saksi, yang mana bukti-bukti yang linear juga saya tidak tahu di dalam pandangan pra peradilan ini apakah itu masuk atau tidak, judul-judul video YouTube itu ya. Jadi ya kalau misalkan masalah unsurnya nanti harusnya masuk rapid gitu ya. Oh bukan ya, unsurnya di mana sih? Unsurnya harusnya di penyidik. Ya, unsur kok mau dipermasalahkan di di persidangan. Unsur itu seharusnya gugur dari awal di penyidik, dari laporan ini kan yang melaporkan pasal sekian, dilihat sama penyidik unsurnya ada atau tidak. Nah, itu sudah jelas tidak ada unsurnya. Harusnya gugur dari awal begitu. Nah, ini kan bukan unsur, cuman sudah dianggap unsurnya ada, yang mana itu sudah jelas tidak ada. Unsur Undang-Undang ITE itu sudah jelas tidak ada, tapi dipaksakan karena ada pesanan untuk jadi kado Jokowi. Kemudian waktu terbuka berkas-berkas atau dalam hal ini sudah jadi dakwaan, bukti yang leading untuk mendakwakan Undang-Undang ITE, nggak ada yang nyambung. Malah tidak ada saksi. Nah, baik ya, karena tidak ada saksi, kemudian memaksakan diri membawa ahli. Ya, Edan, kita saksikan ini dulu nih. Mari kita simak. Check it out. Kawan-kawan semua, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan kawan-kawan semua, kesetiaan untuk menunggu kami, dan hari ini kita sudah menyelesaikan sebenarnya sidang yang jawab jinawab. Besok tinggal kesimpulan saja, hanya disampaikan, tidak dibacakan lagi. Dan tadi kita tahu bahwa sudah didengarkan keterangan ahli ya dari pihak termohon, dan kami makin firm dengan apa yang kami mohonkan. Paling tidak termohon itu tidak mampu menunjukkan bahwa ada saksi atau ahli atau surat yang punya kualitas tertentu sehingga bisa digunakan pasal 32 ayat 1. Kalau cuma mengatakan terpenuhi dua alat bukti dan lain sebagainya, jangan lupa
bahwa yang namanya tindakan penersangkaan, bisa penahanan itu adalah potensi melanggar hak asasi manusia. Dikatakan pada ahli tadi kan? Betul. Karena itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, sewenang-wenang. Harus dilakukan dengan cara yang berhati-hati. Nah, kami melihat bahwa pengenaan pasal 32 ayat 1 ini tidak ada kehati-hatiannya. Kenapa? Terbukti sampai persidangan saat ini yang terakhir bisa dibilang jawab jinawabnya, termohon tidak mampu menunjukkan sama sekali atau menjawab tantangan kami. Bukti seperti apa yang punya kualitas untuk menggunakan atau digunakannya pasal 32 ayat 1 ini. Dan apa yang diterangkan oleh ahli pidana tadi semata-mata hanya sesuatu yang sifatnya normatif. Artinya keterangan ahli tersebut bisa disampaikan di pra-peradilan yang lain juga atau di pengadilan yang lain. Karena dia hanya menerangkan norma-norma yang terkait dengan bagaimana KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu beroperasi. Tetapi ketika menukik dengan pasal 32 ayat 1, dia sendiri sudah mengatakan sebenarnya ada beberapa pertentangan yang sayangnya kita tidak bisa dalami. Misalnya dia mengatakan bahwa dalam pengenaan pasal 32 ayat 1, dokumen apa yang digunakan? Oh, itu dokumen elektronik atau informasi elektronik, kan begitu. Padahal yang diperlihatkan Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025 adalah ijazah fisik analog. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sebenarnya yang mau dijadikan pokok, ya, bukti pokok itu apa? Ijazahnya Dian Sandi yang diupload di internet, ataukah ijazah analog atau fisik Jokowi yang katanya akan dibawa dan pernah diperlihatkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Nah, ini saja ya, terlepas dari soal pra-peradilan, kelihatan ada yang namanya error in objectum atau error in objecto. Tetapi itu nanti kita lihat dalam pokok perkara. Tapi sekali lagi, tantangan kami itu tidak terjawab atau tidak bisa dijawab oleh termohon. Itu yang ingin sampaikan, dan kemudian saya ingin memberikan kesempatan teman saya Soraya dulu ya. Ayo. Bentar ya, sebelum ke Mbak Aya yang mau salam sendiri, jangan lewat saya. Ini tidak ada saksi ahli dengan kualitas tertentu. Itu pernyataannya Mas Refli Harun. Apakah hakim akan melihat demikian? Saya tidak tahu. Kemudian keterangan ahli itu normatif. Nah, ini betul ya. Kalau misalkan yang didatangkan ahli oleh termohon itu hanya ahli pidana, ya, hanya ahli pidana saja. Padahal kan bisa mendatangkan ahli dari undang-undang ITE begitu, yang minimalnya yang menjadi panja saat itu, yang merumuskan. Ini masa yang didakwanya orang yang merumuskan, salah satu orang yang merumuskan undang-undang ITE, tetapi saat masuk ke persidangan malah mengundang pidana umum. Enggak nyambung. Dalam pengertian apa? Tidak ada keseriusan dari kejaksaan ataupun penyidik untuk membuat permasalahan ini clear sedari awal. Jadi mereka itu gimana pola pikirnya ya? Bukan untuk mencari kebenaran. Mereka itu memang ingin begitu, ingin mendakwakan dengan dakwaan yang seberat-beratnya undang-undang ITE ini. Mereka itu memang ingin mencederai 12 tahun penjara bagi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Supaya itu terjadi, maka mereka mendatangkan ahli yang sekiranya mendukung terhadap premis mereka itu. Nah, apakah ini boleh terjadi? Sebagai penegak hukum ya tidak boleh, karena penegak hukum itu memang mereka harus mendakwakan dengan dakwaan yang seberat-beratnya nanti di persidangan itu. Tetapi itu atas landasan presumption of innocence, dari dugaan tak bersalah, presumption of innocence, tetapi pada akhirnya di lapangan terjadi sebaliknya. Malah banyak yang menunjukkan kepada innocent, maka bersalah, maka dibawalah kepada persidangan untuk dituntutkan itu oleh kejaksaan. Dalam yang terjadi sekarang itu sebaliknya. Sedari awal kejaksaan, dalam hal ini dari penyidik dulu ya, sedari awal penyidik sudah mengiyakan laporan Joko Widodo. Tatkala sudah mengiyakan laporan itu, betul ini ada tindak pidana, padahal belum penyidikan, betul ini tindak pidana, baru kemudian muter-muter ke sana kemari dicari-cari sekiranya yang bisa memberatkan, padahal juga tidak nyambung. Termasuk juga dicari undang-undang yang tidak dilaporkan, kemudian itu dimasukkan. Setelah itu
dikumpulkan semuanya, dimasukkan ke P21, kejaksaan secara on menerima saja, didakwakan ke persidangan, kemudian diperadilankan oleh Roy Suryo, dipinta saksi ahli, mereka malah mencari saksi yang menguatkan temuan-temuan mereka sedari awal, bukan mencari saksi ahli yang memang objektif. Karena kalau mencari ahli yang objektif sedari awal, enggak, itu udah disalahin dari mulai penerimaan penyidikan. Kita teruskan tuh, ya. Bukti pokoknya nggak ada. Tadi Ayah sidang. ikut sidang. Ya, silakan. Pendapat ayah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi taala sependapat wabarakatuh. dengan rekan Kalau saya, nggak sependapat juga kita selesai. Bung Refli, bahwa saksi ahli yang dihadirkan tidak bisa menjawab hal-hal yang bersifat tantangan terhadap pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi semakin yakin dan jelas bahwa insya Allah mudah-mudahan permohonan kita untuk pasal 32 ini diterima ya dan dikabulkan oleh majelis. Untuk sementara saya serahkan ke Pak. Oke, ya. Ini JJ, silakan tambahkan. Iya. Herdian. Terkait ahli tadi, memang ahli itu menjawab benar-benar formalitas sampai-sampai menyatakan bahwa alat bukti yang permulaan itu hanya cukup 2 atau 3 dari bukti yang diatur dalam undang-undang atau KUHP lama, tanpa melihat apakah itu ada kualitasnya memang memenuhi atau tidak. Jadi hanya sekedar memilih nih antara 2 atau 3 dari bukti tersebut. Sebatas itu aja. Menurut saya yang tadi ahli itu menerangkan gitu loh. Oke. Ya, saya tambahkan sebelum Gafur ya. Jadi begini, ini kan hukum pidana, ultimum remedium. Orang disangka dan kemudian bisa didakwa dengan 8 tahun penjara. Enak sekali mengatakan sudah terpenuhinya alat bukti dengan BAP dan lain sebagainya. Kalau misalnya tadi seperti Gafur bilang, ini misalnya peristiwa pembunuhan, yang dilihat orang pencurian, ya sudah, dipaksa dia untuk menceritakan tentang pembunuhan. Kan tidak begitu. Karena itu saat ini kami masih menantang. Ada nggak sebenarnya saksi ya yang melihat Mas Roy melakukan perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan pasal 32 itu, yaitu merusak dokumen, mengurangi, menambah, mentransmisikan dengan cara mungkin mencuri, menghack dan lain sebagainya. Nggak ada sampai sekarang. Dan itu dibilang nanti azas praduga tak bersalah akan dibuktikan di pengadilan. Emang enak orang dijadikan terdakwa di pengadilan. Iya betul. Padahal sejak dilaporkan, dijadikan tersangka, kemudian diancam untuk ditahan dan lain sebagainya, itu adalah tindakan yang potensial melanggar HAM. Karena itu harus dilakukan dengan hati-hati, tidak boleh sembarangan. Kami baru menguji pasal 32 ayat 1. Nanti 35 kita uji juga. Pasal 35 itu lebih dahsyat lagi, 12 tahun penjara. Nah, coba bayangkan, lihat muka Mas Roy. Pantas nggak kira-kira 12 tahun penjara? Kan ini kan sama dengan sebuah kejahatan besar, kejahatan luar biasa yang kualifikasinya sebagai sebuah kejahatan yang berat. Nah, ini yang kemudian kita mengetuk hati ya hakim tunggal ini untuk melihat realitas bahwa 32 ayat 1 ini digunakan semata-mata untuk bargaining power agar penyidik itu bisa menahan tersangka sewaktu-waktu, dan itu sudah dicoba dilakukan pada tanggal 19 Juni yang lalu. Oke, silakan Abdul Ghafur. Sebentar. Nah, itu masuk malah penjelasan Mas Refli yang saya luput. Ini sedari awal disangkakan supaya mereka bisa diberikan tekanan. Ya, makanya Egi kabur, Momon kabur. Ini diberikan tekanan. Mas Roy dan Dr. Tifa diberikan tekanan seperti itu. Mereka tawakal, ayo jalan saja terus lah, gimana nanti. Pada waktunya Jokowi ulang tahun diciduk. Dan itu pencidukan, penangkapan sudah dinyatakan batal, tidak sah, tindakan sewenang-wenang oleh hakim yang ada di pra persidangan sekarang. Saya kalau jadi hakimnya, entah ya, kalau jadi hakim itu apa boleh dia itu, karena ini kan masih berkaitan, apa boleh dia itu mengambil konsideran dari keputusan sebelumnya dengan kasus yang terkait. Saya tidak tahu. Cuman kalau kita kan bukan hakim ya. Kalau saya ini kan publik. Kalau publik bahkan melihat semua, tidak parsial publik itu. Publik itu melihat semuanya. Kalau buat saya mah dari awal ini sudah terbukti ada ketidakprofesionalan, maka harus curiga pada akhirnya. Publik ya, kalau jadi hakim, saya akan curiga sedari awal kepada polisi dan jaksa. Karena sudah terbukti mereka itu tidak profesional.
Nah, dari kecurigaan itu saya akan memutuskan, udah ini undang-undang ITE dulu yang digugatkan, yang dipohonkan, yang dimohonkan, bukan yang dipohonkan ya, yang dimohonkan. Ini gugur, batal. Ya. Ini adalah tindakan kesewenang-wenangan, melanggar hak asasi manusia. Jahat, Rangga. Mas Roy. Sebelum bintang utamanya ya. Jadi rekan-rekan media, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengar keterangan ahli dari termohon yaitu Polda Metro Jaya. Dan dalam 2 sidang pra-peradilan yang kami lakukan dengan termohon tetap Polda Metro Jaya, mereka sama sekali pun tidak pernah menghadirkan saksi. Ya. Nah, yang kami persoalkan di dalam permohonan pra-peradilan ini adalah kami ingin menguji sejauh mana kualitas minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup dari Polda Metro Jaya dalam menetapkan Mas Roy sebagai tersangka pasal 32 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya adalah berat 8 tahun penjara. Ya. Saya evaluasi sedikit bahwa pada saat kami menghadirkan pembuktian saksi-saksi, ada 4 saksi yang kami hadirkan dan 4 saksi itu adalah 4 saksi yang diperiksa pada pokok perkara itu tidak mengetahui, tidak melihat, tidak mengalami suatu peristiwa yang diduga peristiwa pidana berupa meretas, menghacking, menghilangkan, merusak, memanipulasi data elektronik sehingga data elektronik tersebut tidak bisa lagi diakses. Dan ahli juga yang kemarin kami hadirkan juga telah menerangkan ke Hakim Tunggal Pra-Peradilan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU garing angka Romawi 7 garing 2014, maka dalam hal memeriksa setidaknya penetapan tersangka yaitu harus dilihat kualitas minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup. Jadi bukan soal banyaknya alat bukti ya. 148 saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya itu lebih banyak menerangkan peristiwa pencemaran nama baik dan fitnah, bukan kepada pokok pasal 32 yang ancaman pidananya 8 tahun dan itu tidak 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang ancamannya 8 tahun dan tidak pernah dihadirkan juga oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Yang kedua adalah alat bukti surat. Akhirnya tadi terulang kembali pada saat pemeriksaan pembuktian dari ahli termohon pada pra-peradilan pertama, Mas Roy. Ahli jadi juga tadi terjebak di dalam memberikan keterangan alat bukti surat yang berkaitan dengan dokumen elektronik. Tadi kami menjebak ahli di menit-menit terakhir, apakah dokumen elektronik yang masih tersimpan rapi di akun X Dian Sandi dan kemarin kami tunjukkan secara langsung di hadapan sidang pra-peradilan dan dilihat juga oleh Hakim Tunggal, ternyata masih bisa diakses. Apakah itu adalah alat bukti surat dokumen elektronik yang mengalami kerusakan, mengalami manipulasi, dan apakah kemudian tidak bisa lagi dinyatakan diakses? Apakah itu bisa kemudian disebut sebagai dokumen elektronik dan dokumen elektronik tersebut tidak pernah bisa disita? Akhirnya ahli terjebak dan mengatakan bahwa kalau itu bukan kompetensi saya. Berarti kami mempertanyakan bukti surat seperti apa yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya berkenaan dengan penetapan tersangka pasal 32 Undang-Undang ITE. Dan mudah-mudahan Mas Roy, Bang Refli, keterangan ahli tadi justru di menit-menit akhir setelah dia menjelaskan secara normatif lah. Ya itu kayak kuliah lah. Awal-awal itu kayak kuliah lah ya. Tapi begitu di ujung yang berkenaan dengan inti daripada permohonan pra-peradilan kami ini, saudara ahli tidak bisa menjelaskan pendapat ahlinya bahwa telah terpenuhi minimal alat bukti dokumen elektronik. Karena dokumen elektronik tersebut tidak pernah mengalami kerusakan, tidak pernah bisa hilang dari ruang cyber karena sampai hari ini masih bisa diakses. Dan mudah-mudahan berdasarkan persesuaian bukti, baik keterangan saksi kami, kemudian keterangan ahli kami, dan kemudian keterangan ahli dari Polda Metro Jaya yang menegaskan bahwa alat bukti dokumen elektronik itu tidak pernah bisa dibuktikan dalam persidangan ini, maka mudah-mudahan bisa dikabulkan. Ya, bisa dikabulkan, yaitu menggugurkan pasal 32 Undang-Undang ITE, bukan menggugurkan pokok perkara ya. Ini perlu saya tegaskan dulu ya. Menggugurkan pasal 32 Undang-Undang ITE ayat 1 di dalam surat dakwaan. Sehingga nanti setelah ini
kami akan mengajukan kembali permohonan pra peradilan untuk pasal 35 Undang-Undang ITE karena kami ingin ingin melakukan challenging ya atau mensomir ya termohon secara parsial. Pasal-pasal penetapan tersangka itu kami ingin cicil parsial. Kenapa kami ingin cicil parsial? Karena kami ingin menguji alat bukti permulaan yang cukup itu fokus ya. Jadi kami tidak membuat dalam satu permohonan gado-gado ya, tapi kami akan cicil satu persatu dan berdasarkan hukum acara pidana yang hari ini berlaku, tidak ada pembatasan terhadap jumlah permohonan pra peradilan, mau 1, mau 2, mau 3, bahkan 100 sekalipun, sepanjang objek yang dimohonkan itu tidak nebis in idem, maka tetap dibenarkan secara hukum acara pidana. Bagus. Ya, barangkali itu saja dari saya Mas Roy. Oke, iya. Terakhir kita serahkan kepada bintang filmnya. Oke, bintang filmnya. Sebentar ya, Rangga ini nanti bilang ke siapa kejaksaan, sama bilang ke kepolisian tuh, kamu jahat, nggak punya saksi kok seenaknya mendakwakan, unsur tidak ada, saksi tidak ada, seenaknya mendakwakan. 12 tahun penjara. Polisi, ya, Polda Metro dalam hal ini. Sebentar nih. Tadi kalau ada kata-kata bukan kompetensi, lah terus udah salah juga dong berarti termohon itu mendatangkan saksi. Tadi sudah kita saksikan, sudah kita dengarkan sangat jelas dari Pak Abdul Ghafur Sangaji ya. Hanya saja saya ingin mengingatkan kemarin begini, hati-hati. Tadi kan mau memperadilankan sebanyak apapun itu, mau diuji satu-satu. Saya pikir ini pikiran saya saja ya. Yang fitnah itu jangan diperadilankan, biar ini masuknya fitnah. Atau yang pencemaran nama baik itu jangan diperadilankan. Karena kemarin kan Mas Roy sudah mengatakan ada niatan dari Jokowi untuk mencabut pra-peradilan, untuk mencabut tuntutan atau laporan fitnah dan pencemaran nama baik supaya nanti yang masuk cuma tinggal undang-undang ITE. Nah, saya kira ini bagus. Kenapa undang-undang ITE dulu? Karena nanti kalau misalkan ini pada akhirnya sampai dikabulkan oleh hakim, maka nanti tinggal maju lagi. Tapi kalau ini ditolak oleh hakim, saya rasa yang dua ini jangan digugat. Karena kalau itu sampai digugat nanti masuk ke persidangan, jadinya pidana murni. Ya, jadinya pidana murni nanti. Di persidangan Jokowi udah nggak bakalan hadir, jelas itu selesai. Ya, bisa-bisa ini selesai di pra-peradilan yang tidak menguntungkan kepada Mas Roy Suryo. Itu saya yang dalam pikiran saya. Oh jelas beliau ini lebih cerdas, lebih detail melihat hal-hal seperti itu. Saya kira tidak memerlukan pandangan saya. Ya, hanya saya itu cuman mengemukakan saja apa yang ada di dalam pikiran saya. Kalau misalkan ini nanti sampai ditolak, permohonannya yang mana seharusnya tidak ditolak, kemudian nanti yang fitnah dan pencemaran nama baik itu diuji, kemudian nanti diterima sama hakim, masuk ke pokoknya tinggal undang-undang ITE dengan ancaman 8 dan 12 tahun penjara. Waduh, itu bisa kejar nanti Jokowi gak usah datang. Aduh, kita lanjutkan dulu ya. Biar Mas Refli dulu. Jadi kawan-kawan semua ya, media massa, saya memegang sesuatu hal yang akan dijelaskan secara spektakuler oleh Mas Roy. Karena ini adalah sebuah fitnah, sebuah tuduhan, bahkan dilakukan penggalangan. Luar biasa. Penggalangan untuk kemudian membatalkan sesuatu hal. Ya mirip-mirip respon lah ya, kasusnya, tuduhannya, tetapi tentu muaranya sangat berbeda. Mas Roy silakan. Oke. Pada saat yang berbahagia. Sampailah kita kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf izin meskipun kemarin semalam saya sudah izin kepada Mas Refli Harun, Mas Ghafur Sangaji, Bu Aya dan juga Mbak Ariana, Mbak JJ, Bu Lisa dan juga kuasa hukum yang ada. Kalau Pak Yasena tadi ikut saya, ya. Saya terlambat ya mengikuti sidang ini karena seharusnya saya memang tidak pernah terlambat. Saya selalu ikut. Cuman ada persoalan yang sebenarnya itu persoalan nggak mau saya anggap. Terlalu receh persoalan itu. Tapi mau nggak mau saya tanggapi karena seperti kata Mas Refli Harun tadi. Ya, orang yang membuat persoalan itu sudah kemudian melakukan tindakan yang luar biasa jahat, luar biasa melakukan fitnah, ya, dan melakukan persangkaan palsu, bahkan nanti banyak pasal yang dia langgar. Nah, tapi sebelumnya saya izin untuk kemudian sedikit, alhamdulillahnya saya datang di ujung, seperti tadi Mas Ghafur sampaikan, di ujung terakhir ketika saya mendengar keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon, bahwa keterangannya, saya tadi mohon maaf, saya termasuk dalam tim panja dan juga tim penyusun naskah akademik Undang-Undang ITE
sebelum itu disahkan tahun 2008 yang lalu. Bahkan setelah itu direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 dan terakhir menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Yang paling penting adalah definisi pasal 5 ayat 1. Dia tadi tidak bisa menerangkan dokumen elektronik itu apa. Padahal jelas banget di situ. Kalau ahli hukum harus bisa minimal membaca itu. Pasal 5 ayat 1 di Undang-Undang Elektronik Informasi dan Transaksi ada apa? Dokumen data dan dokumen elektronik berikut hasil cetaknya adalah merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan di situ ada keterangannya. Itu harus bisa tidak hanya print out dalam naskah akademik, tapi harus bisa diakses secara langsung. Ya, dan dibuktikan dalam suasana yang bisa dipastikan atau disaksikan oleh pihak-pihak yang lain. Itulah bukti kecerdasan dari Hakim Tunggal pra-peradilan kita kemarin. Ketika beliau mengakses dari komputer PNJS, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi pertanyaan kemarin itu sebenarnya sangat membantu kita, ya, pertanyaan Hakim Tunggal itu. Itu diakses dari komputer apa? Itu membuktikan beliau menguji, ya, dokumen elektronik, dan ternyata dokumen elektronik itu tidak bisa dijelaskan oleh ahli tadi. Ini kan fatal banget. Iya, dia nggak mengerti definisi tentang data elektronik, dokumen elektronik. Padahal definisinya sangat clear, loud and clear itu. Jadi ya saya setuju dengan 100% yang apa dikatakan oleh para kuasa hukum saya, termasuk Mbak Aya tadi dan juga Mbak Alisa, meskipun tidak menyampaikan langsung. Tapi artinya apa? Apa yang mereka lakukan? Dan alhamdulillah saya nggak perlu mendengar apa kuliahnya ya, karena nggak ada gunanya. Kenapa saya perlu mendengar kuliahnya? Ya, ini yang poin penting. Mohon izin di kesempatan ini, saya akan memanfaatkan Mas Refli untuk menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Saya membawa map bertulisan Universitas Negeri Jakarta. Hari-hari ini, saya difitnah luar biasa. Saya difitnah dengan sangat kejam. Dikatakan Roy Suryo doktornya palsu. Gila itu. Itu benar-benar fitnah yang sangat luar biasa. Saya mengikuti pendidikan di UNJ dan clear. Ya, mulai dari masuk tahun 2016 memang saya masuk dan saya cuti dulu karena saya waktu itu, makanya saya pernah berkata kan, saya kemudian harus izin dari partai karena saya ingin menyelesaikan. Dan saya baru aktif lagi memang ketika tahun 2020 dan alhamdulillah 2024 saya selesai. Baik, sebentar ya, supaya ini tidak tercampur. Saya cukupkan sampai sini dulu. Ini akan kita bahas menyendiri. Sebentar supaya saya save dulu ininya, videonya. Nah, baik. Kesimpulannya saja dulu ya. Jadi saya katakan di sini sudah terbukti niat jahat. Bagi siapa? Bagi saya sebagai publik, sebagai masyarakat yang melihat permasalahan ini bukan hanya fakta-fakta di dalam lapangan tetapi juga di luar, yang mana semuanya itu saling terkoneksi. Entah hakim boleh melakukan pola pikir yang sama atau tidak, karena hakim itu mereka memiliki filsafat tersendiri ya. Jadi apakah pengetahuan hakim di luar persidangan itu boleh dipakai untuk menjadikan konsideran di dalam putusan atau tidak, saya tidak tahu. Setahu saya tidak boleh. Tetapi kan ini bukan pengetahuan di luar persidangan secara ansih, tetapi ini adalah pengetahuan yang sudah terungkap di dalam persidangan, which happens to be persidangan kemarin dengan persidangan sekarang itu dalam hal pra-peradilan ini ya. Ini sama. Orangnya sama, termohonnya sama. Kemudian yang dipintakan sekarang memang berbeda, tetapi ini kan sebuah satu kesatuan. Nah, apakah hakim boleh memakai pengetahuan yang bersangkutan itu berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terjadi kemarin untuk dijadikan konsideran masuk ke dalam keputusan yang ada sekarang? Saya tidak tahu itu, dan mohon ada yang bisa menjelaskan kalau ada ya di bawah kolom komentar. Yang jelas kalau kita sebagai masyarakat, jangankan fakta persidangan kemarin, kita mah mimik wajah aja ya. Nggak, ini raut wajahnya nggak ada air wudhunya nih. Itu bisa, kita mah bebas, kita itu bebas nilai, namanya juga masyarakat demokrasi begitu ya, kita bebas nilai. Dari semua yang sudah dilihat sampai saat ini, semakin firm, semakin kuat bagi saya keyakinannya bahwa di sini bukan sudah keyakinan, ini mah sudah pengetahuan lah begitu katakannya. Janganlah, ya keyakinan lah. 99,9% ada niatan jahat dari polisi dan kejaksaan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Pertanyaannya sekarang, apakah niat jahat ini nanti akan terungkap di persidangan atau tidak? Itu soal lain. Karena kebenarannya, yang benarnya niat jahat ini dari jaksa dan polisi, itu benarnya. Kemarin sudah terungkap niat jahat itu di persidangan. Apakah niat jahat yang kedua ini akan terlihat di persidangan atau tidak? Mudah-mudahan terlihat ya, terungkap. Demikian
Semoga termul semakin binasa, baik yang syar'i ataupun yang konvensional. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.